Lagi bersama saya di sini, saya dari kelompok 3, nama saya Muhammad Habibi. Jadi di acara kali ini saya akan mewawancari beberapa teman saya. Lebih tepatnya ada 2 orang teman yang akan saya wawancarai di sini, yaitu mengenai masa pemerintahan pemerintahan demokrasi liberal dan pemerintahan demokrasi Pancasila. Jadi teman-teman yang akan saya wawancara di sini ada Naila Dwi Amanda dan Raisa Adelia. Saya sendiri Muhammad Habibi sebagai pewawancara ya. Jadi siapa nih yang mau jelasin duluan tentang demokrasi liberal atau demokrasi Pancasila? Naila atau Adel nih? Untuk demokrasi liberalnya, saya sendiri yang akan menjelaskan. Demokrasi liberal itu apa sih sebenarnya? Demokrasi liberal itu demokrasi yang dimana kebebasannya tidak terbatas, setiap individu dan memiliki banyak sekali partai atau golongan berserikat. Sangat berbeda dengan demokrasi Pancasila yang mungkin bisa dijelasin sama teman saya, Raisa Adelia. Gimana sih demokrasi Pancasila tuh? Demokrasi Pancasila juga itu mengutamakan musyawarah mufakat sehingga pemimpin tidak dibolehkan atau tidak diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri. Oh, jadi gitu. Bedanya antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal itu apa sih? Kalau untuk perbedaannya sendiri, kalau di demokrasi liberal sama seperti yang udah dijelasin tadi, memberikan kebebasan seluas-luasnya tanpa adanya batasan oleh setiap individu atau golongan untuk berserikat. Sedangkan kalau demokrasi Pancasila mungkin demokrasi Pancasila juga mengutamakan musyawarah mufakat. Pemimpin sendiri juga tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk mengutarakan pendapat sendiri. Oh, jadi itu. Nah, kalau ini duluan mana sih antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal itu? baik untuk kurun waktu demokrasi liberal sendiri terjadi di Indonesia itu dari 1950 sampai 1959. Kurang lebih 9 tahun demokrasi liberal berlangsung di Indonesia. Untuk demokrasi Pancasila sendiri, kurun waktunya terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Terus kehidupan politiknya gimana tuh? Antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal? Untuk kehidupan sistem politik di masa demokrasi liberal itu, setiap warga mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi ini tanpa memandang latar belakang baik itu suku, ras, ataupun agama. Untuk kehidupan politik di demokrasi Pancasila, setiap penempatan kepentingan rakyat itu selalu menjadi prioritas utama dan setiap keputusan yang diambil oleh wakil rakyat harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini dikarenakan sistem tersebut rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahannya. Oh, gitu. Jadi paham. Jadi berdasarkan penjelasan kalian tadi mengenai demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, jadi saya bisa menarik kesimpulan ya tentang apa sih itu demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Kalau menurut pandangan saya itu yang bisa saya ambil kesimpulan dari perkataan kalian tadi, kalau demokrasi liberal itu kalian tuh bisa bebas ngapain aja gitu ya kan. Terus kalau demokrasi Pancasila itu menjunjung tinggi mufakat. Apa sih salah? Musyawarah mufakat. Ya gitu kan. Jadi karena ini udah sore ya, udah mau maghrib, kayaknya cukup sampai sini dulu aja ya pembicaraan kita. Ya, jadi kita udah melakukan ini bincang-bincang sebentar mengenai demokrasi
Pancasila dan demokrasi liberal. Jadi kita bisa tahu sih apa itu demokrasi Pancasila, demokrasi liberal berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Naila dan Adel tadi ya teman-teman. Nah, untuk itu mungkin videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.